Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Satu sukacita yang luar biasa Saudara kalau siang hari ini kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara ya, untuk kita menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kita, dengan puji-pujian, dengan segala yang ada dalam kehidupan kita Saudara. Ya, puji Tuhan kalau saya disalamin shalom, kemudian saya ditanya sehat Pak, wah itu sukacita saya saudaraku ya, sukacita. Kenapa? Karena kesehatan dari Tuhan itu yang utama saudara. Kalau kita sehat kita bisa melakukan segala sesuatu, ya kan? Kalau kita sehat kita bisa berkarya, apapun itu saudara. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan pada saat siang hari ini. Puji Tuhan ya saudaraku, terima kasih untuk Bapak Gembala ya yang sudah mempercayakan saya melayani pada siang hari ini. Puji Tuhan. Baik saudara, di dalam kehidupan ini saudara ya, segala sesuatu kalau saya perhatikan dalam hidup saya ya, kita perlu satu sosok yang bisa jadi panutan. Ya kan? Kita perlu satu sosok yang bisa menjadi teladan bagi hidup kita. Ya saudara ya, ada orang yang berkata, oh anak ini kenapa begini? Iya karena papahnya begini. Gitu kan? Kenapa anak ini begini? Iya karena mamanya juga begitu. Ya saudara ya, ketika anak-anak kami itu saudaraku punya bakat main musik, punya suaranya ya cukuplah gitu ya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tadi malam kami Natal, pembimas Kristen jadi pembicara dan dia berkata, ini anak bapak, anak ibu. Iya, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Haleluya saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kalau dilihat kenapa suaranya bagus, kenapa bisa main musik? Karena boleh saya katakan engkongnya gitu ya, kakeknya itu juga pada pinter main musik dan suaranya bagus. Oh turunan nih katanya begitu. Walaupun suara saya lebih bagus nyanyinya di kamar mandi gitu saudara ya. Istri saya yang lebih bagus tapi ini mereka bilang turunan. Dan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh anak-anak itu ternyata ada teladan yang dia ikuti saudara. Ya, ada teladan yang dia ikuti. Nah saudara, kita perlu satu sosok, satu teladan yang benar-benar bisa membawa kita hidup, ya, menjalani hidup ini dengan benar. Kalau kita salah memilih sosok untuk menjadi teladan dalam hidup kita, maka akan salahlah perjalanan hidup kita. Maka hidup kita saudara bukan semakin baik, bisa jadi akan semakin menjadi jahat. Ya kan? Kenapa? Karena sosok yang menjadi teladan kita itu tidak pas atau tidak benar kehidupannya saudara. Saya pernah menegur satu bapak jam 11:30 malam lewat di gang kami saudara. Bawa anak kecil, mungkin umurnya 6-7 tahun. 2 orang, yang satu lebih kecil. Apa saudara? Katanya cari ikan, mancing malam-malam saudara di parit ya kan. Mancing, saya keluar. Ngapain Pak? Mancing Pak. Emang di sini ada ikan? Setahu saya nggak ada ikan di sini. Mungkin ikan-ikan kecil begini ada. Oh ada Pak, berapa kali kamu dapat di sini? Gitu kan? Udah pernah Pak? Oke. Lalu saya tanya, sekarang jam berapa? Hampir jam 12. Ini anak siapa? Saya tanya begitu saudara. Oh ini anak saya Pak. Kenapa jam 12 malam anakmu kau bawa keluar rumah? Dia minta, dia mau ikut. Saya bilang sebagai orang tua yang baik, maaf nih saya bilang. Sebagai orang tua yang baik, kalau saya mau pergi di malam hari, tiba-tiba anak saya mau ikut, lebih baik saya membatalkan rencana saya.
ya kan? Daripada saya harus bawa anak pergi menurut kemauan kita di malam hari sampai jam 12 malam. Saya bilang begitu, lebih baik Bapak enggak jadi mancing dah. Daripada Bapak bawa anak ini untuk pergi jalan-jalan jam 12 malam, saya bilang. Enggak baik untuk perkembangan anak itu. Waduh saudara, saya sok jadi penasehat saudaraku ya. Tapi rasanya enggak bisa diam gitu loh saudara. Kalau lihat anak umur 6-7 tahun jam 12 malam diajak jalan. Waduh saya bilang. Akhirnya orang itu sampai tadi malam pun tidak pernah lagi lewat di gang kami saudaraku ya. Kenapa? Karena kena ceramah. Nah ini saudara, kalau teladannya enggak benar saudara, maka dia akan terus-menerus menjadi anak yang tidak benar. Kehidupan kita juga begitu. Kita perlu teladan yang benar saudara, untuk bisa membawa kita kepada kebenaran, khususnya dalam kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Ya, nah kita lihat saudara, siapa yang harus menjadi teladan kita? Saya ambil di sini adalah Rasul Paulus. Ya, dalam kitab Filipi saudara. Ya, Filipi saudara. Kalau saudara lihat dalam kitab Filipi pasal yang keempat saudara ya. Filipi pasal yang keempat saudara ya. Dikatakan dalam ayat 11 dan 12 saudara ya. Nah ini saudara. Ya saya akan bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar apa saudara? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Nah, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi saudara, sosok Rasul Paulus ini luar biasa saudara. Dia menuliskan bahwa dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan. Artinya apa? Segala keadaan sudah pernah dialami oleh Rasul Paulus. Ya saudara ya. Dan ini sosok yang luar biasa. Saudara, ini sosok yang luar biasa. Kita belajar dari Rasul Paulus saudara. Ya. Yang pertama saudara, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Amin saudara. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus sekali lagi saya katakan, dia berkata bahwa dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Ya saudara ya. Ketika kekurangannya, hiduplah di dalam kekurangan itu. Ketika engkau kelimpahan, hiduplah dalam kelimpahan itu. Amin saudara. Jangan ketika engkau dalam kekurangan, engkau mau hidup di dalam kelimpahan. Apa yang terjadi saudara? Semakin sulit ekonomi saudara ya. Semakin kacau perekonomian kita. Kenapa? Karena dalam keadaan kekurangan kita maunya kelimpahan. Makanya firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya kan? Bagaimana bisa mengucap syukur? Ya mengucap syukur ketika kita kekurangan, ya udah kita kekurangan. Kita bertahan dengan yang ada. Ketika kita kelimpahan, jangan kita berfoya-foya. Tapi hiduplah di dalam keberadaan yang ada. Contohnya begini saudara. Saya pernah menasehati pasangan muda saudaraku ya. Pasangan muda. Lalu dia curhat dengan saya begini. Bagaimana Pak? Mau bisa apa-apa, gitu kan? Mau bisa punya apa-apa. Saya bilang emang kenapa? Mereka curhat nih saudara. Suaminya ini pasangan muda saudara ya. Dia bilang begini suaminya, bagaimana saya bisa ngumpulin uang? Tiap saya dapat gajian, saya yang mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Saya bilang ya itu sudah kewajiban kamu sebagai kepala keluarga. Ya kan gitu saudara ya. Kewajiban kamu. Tapi istriku enggak mau bantu. Istrinya bilang, gimana saya mau bantu? Wah ini saudaraku ya. Kenapa? Memang gajiku besar. Gaji istrinya lebih besar dari suami.
Tapi istrinya hidupnya tidak mau mengucap syukur. Ketika kekurangan harusnya dia hidup dalam kekurangan, ketika kelimpahan dia harus hidup dalam kelimpahan. Saudara, karena dia merasa gajinya cukup, kemudian suaminya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun suaminya harus bekerja keras, saudara, apa yang terjadi? Ternyata suaminya bilang, dia baru aja beli iPhone berapa ya, 14 atau berapa, atau 13 saya lupa saudara. Baru beli. Saya tanya, kamu buat apa iPhone 14 atau 13, saya lupa saudara waktu itu. Dia bilang apa? Teman-temanku pada pakai itu Pak. Lihat saudara. Dia beli itu karena teman-temannya pakai. Gitu saudaraku ya. Dia enggak mau kalah gengsi saudaraku ya. Dia beli walaupun harus kredit. iPhone saudara. Ini kenyataan saudara. Iya kan? Lalu setelah sekian lama, belum setahun, saudara, baru beberapa bulan, suaminya datang ke saya lagi. Pak gimana Pak istriku? Loh kenapa emangnya istrimu? Kemarin kan udah konseling. Iya tapi ada hal lagi. Apa? Istriku bilang gini. Dia panggil sama suaminya. Kamu ambil iPhone-ku yang ini ya. Nanti kamu nyicil sama aku. Loh kok bisa gitu? Iya. Karena istriku mau beli iPhone yang sama tapi yang warnanya pink. Ah lihat saudaraku ya kan. Hanya perkara warna saudaraku. Dia mau beli yang lain hanya karena warna. Yang warna khusus gitu biasanya lebih murah atau lebih mahal saudara? Lebih mahal saudara. Daripada yang warna putih gitu kan, warna hitam. Warna pink itu lebih mahal. Lalu saya bilang sama suaminya, kamu jangan mau ngambil ya iPhone itu, saya bilang gitu. Jangan mau. Kenapa? Kalau kamu mau ambil iPhone itu supaya dia ambil yang pink, kamu sedang tidak mendidik istrimu sebagai kepala keluarga. Nah ini saudara ya. Akhirnya sang suami bilang, enggak, aku enggak mau ambil iPhone. Kalau kamu mau jual. Kalau memang kamu paksakan. Akhirnya sampai beberapa waktu yang lalu ternyata istrinya bilang, enggak aku enggak mau ganti iPhone. Biar yang ini aja, puji Tuhan. Ya kan saudara? Jadi saudara, kita hidup harus berpada dengan apa yang ada. Gitu ya. Jangan makan gengsi kata orang tua zaman dulu saudara ya. Kalau makan gengsi hidupmu akan hancur. Ya kan? Oleh sebab itu kita harus punya sosok untuk bisa diteladani. Sosoknya kita belajar dari Rasul Paulus ini tadi saudara. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya kan? Bersyukur ketika Tuhan berkati kita. Bersyukur juga ketika belum Tuhan buka jalan buat kita. Ya, saya percaya kita semua pernah mengalami hal yang seperti ini. Ya kan? Saat-saat sulit, saat-saat kita kelimpahan. Ya, itu dalam hal ekonomi, saat-saat kita bisa bersuka cita, saat-saat kita di bawah tekanan, kan gitu saudara ya. Ada tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita, yang rasanya enggak mampu, gitu saudara. Tapi bersyukurlah, kenapa? Karena Tuhan bisa buka jalan dalam segala sesuatu. Nah itu yang pertama, saudara ya, berpada dengan apa yang ada, bergantung ya, berpada dengan apa yang ada, cukupkan dirimu dengan apa yang ada, berkat Tuhan yang diberikan. Yang kedua saudara, kita belajar dari Rasul Paulus, yang kedua adalah kita harus punya hati yang bergantung sepenuh kepada Yesus. Sekali lagi, kita harus punya hati apa? Bergantung sepenuh kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Bergantung sepenuh. Jangan setengah-setengah dalam kita bergantung kepada Tuhan Yesus saudara. Ya, Filipi pasal 4 ayat 13. Nah lihat nih. Ayo kita baca sama-sama yuk ya. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kutanggung. Bagaimana kita bisa berkata seperti ini? Bagaimana Paulus bisa berkata seperti ini? Karena dia sudah bergantung sepenuh. Ya, kehidupannya dia udah serahkan sepenuh kepada Tuhan Yesus, saudara. Sehingga dia bisa berkata segala perkara dapat kutanggung. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Amin, saudara. Ya,
Oleh sebab itu dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata apa saudara? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa saudara? Luar biasa atau biasa? Biasa. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu apa? Dicobai melampaui kekuatanmu. Katakan amin. Ya, kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita. Allah kita tahu, Tuhan Yesus tahu seberapa kekuatan kita. Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Jangan kita bilang, aduh aku enggak mampu, enggak bisa. Tuhan tahu kekuatan kita dan kita pasti mampu. Haleluya saudara ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Haleluya saudara ya. Enak dengar ayat ini saudaraku ya. Di mana ada pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tapi saudara yang harus kita lakukan, kita harus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Seperti Paulus. Kita belajar dari Paulus, bergantung sepenuh kepada Tuhan saudara. Saya teringat dengan satu peristiwa saudara. 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya kan? Ketika waktu itu Yesus memandang sekeliling, melihat bahwa orang banyak tuh berbondong-bondong datang kepadanya, ia berkata kepada Filipus. Ya, dia berkata begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ya toh? Padahal saat itu uang kas hanya sekitar 200 dinar, saudaraku ya. Kalau beli roti 200 dinar kemudian dipotong kecil-kecil saudara. Mungkin untuk 5.000 orang, laki-laki doang nih saudara. Belum perempuan dan anak-anak. Mungkin diremet-remet gini saudara, diremas-remas sampai jadi bubuk baru bisa dibagi saudara. Iya kan? Kayaknya enggak mungkin. Tapi Tuhan Yesus berkata, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Kayaknya aneh. Masa Tuhan enggak tahu sih berapa uang kas kita? Kan gitu saudara. Masa sih Tuhan enggak tahu berapa yang kita miliki? Kok dia tanya di mana bisa beli roti untuk kasih mereka makan 5.000 orang. Belum perempuan dan anak-anak. Bayangkan saudara kalau laki-laki itu kemudian ternyata punya bawa istri satu-satu, udah berapa? 10.000. Bawa anak satu-satu sudah berapa saudara? 15.000 saudara. Berapa banyak yang harus dibeli? Tetapi Tuhan katakan supaya mereka dapat makan. Ya kan? Nah saudara, di ayat yang ke-6 dari Yohanes pasal 6. Coba tampilkan. Yohanes 6 ayat 6. Ya, firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-6, ini yang kelima. Ya, hal itu dikatakannya untuk apa? Mencobai dia, murid-murid itu. Sebab ia sendiri apa? Tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan itu tahu. Makanya 1 Korintus 13 tidak akan, pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan itu buka jalan, Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi dia mencobai kira-kira bagaimana respon daripada murid-murid. Bagaimana respon daripada saudara dan saya ketika kita mendapatkan masalah atau diperintah oleh Tuhan. Respon kita apa? Positif atau negatif? Respon kita mau menyerah atau ya Tuhan, yuk kita lakukan. Gitu saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan yang siap buka jalan buat kita. Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan. Iya kan? Tuhan cuma ingin kita bergantung sepenuh kepada dia gitu loh saudara. Kalau kita ditanya begini mungkin saya juga akan berkata, hah? Gimana belinya Tuhan? Di mana belinya? Bagaimana baginya dengan orang 5.000 dan lebih ini? Kan gitu secara manusia. Tetapi Tuhan buat cara yang ajaib. Ya kan? 5 roti dan 2 ekor ikan dapat membuat semuanya kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Kedahsyatan Tuhan terjadi.
Itu terjadi ketika kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Contoh saudaraku, tadi malam kami merayakan Natal, ya. Saudara tahu beberapa minggu yang lalu hujan terus kan? Kalau enggak pagi malam, kalau enggak pagi malam, kalau enggak pagi malam, hujan terus nih. Saudara, dalam minggu kemarin itu hujannya dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore, bahkan malam sampai pagi. Terus kan? Jemaat bilang begini, Om, gimana nih Om? Enggak apa-apa, tenang aja. Karena mereka bilang, pokoknya nih kalau tempat saya merayakan Natal, udara pasti cerah kata mereka. Saya bilang jangan jadi patokan. Jadi bagaimana? Doanya gimana? Saya bilang saya enggak doa macam-macam. Saudara tahu saya doanya apa? Tahun yang lalu saya mengalami yang seperti itu. Saya sampai stres, Tuhan aku doa kok enggak dijawab-jawab. Hari Rabu, saya sama tahun lalu juga Sabtu tapi tanggal 15 Desember. Selasa hujan, Rabu hujan, Kamis hujan, Jumat hujan saudara. Besok mau Natal, saudara bayangin. Tempat kami itu kalau becek enggak ada yang datang saudara. Hancur jalan. Ya Ibu Helen tahulah jalannya seperti apa di sana. Ya kan? Saudara, saya cuma satu yang saya percaya. Tuhan berikan yang terbaik. Saya hanya bilang suka-sukamu Tuhan. Kenapa saya bilang gitu? Ya terserah Tuhan kan. Kita mau minta seperti apa kalau Tuhan bilang aku mau kasih hujan. Mau ngapa saudara? Kita boleh minta? Boleh. Ya, seperti doa Tuhan Yesus. Kalau boleh Bapa jauhkan cawan ini dari hadapanku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kan gitu saudara, kita harus berkata begitu ya kan. Saya juga bilang begitu, suka-sukamu Tuhan. Apa yang Tuhan mau pasti yang terbaik buat kami. Haleluya saudara. Tiba hari Sabtu, tahun lalu juga begitu. Kemarin juga begitu. Hari Jumat malam masih hujan. Ingat saudara kan? Hari Jumat malam masih hujan. Hari Sabtu terang benderang sampai detik ini. Tuhan Yesus baik. Ya kan? Saya tidak perlu paksa Tuhan. Saya bergantung sama Tuhan. Tuhan pasti beri yang terbaik. Tuhan tahu jalan keluar buat kami. Semua terjadi. Dan tadi malam kami siapkan konsumsi ternyata kurang. Saudaraku ya. Pak, sementara puji-pujian ada yang pergi akhirnya beli konsumsi untuk mencukupi semua saudara. Wah kami sukacita saudaraku, jangan sukacita. Saya tahu Tuhan itu baik. Jadi kita harus bergantung sepenuh saudara kepada Tuhan. Amin saudara ya. Seperti Paulus. Yang ketiga yang terakhir saudara. Yang ketiga yang terakhir. Ya, yang terakhir begini. Tuhan mau memberi kita lebih. Tapi kita harus berani mengosongkan diri kita. Tuhan mau memberikan kita lebih. Kita kan biasanya lebih kan, Tuhan berkati aku bukan cuma 30, bukan cuma 60 tapi 100 kali lipat. Kan begitu saudara, ya kan? Tapi jangan cuma minta. Kita harus seperti petani, harus berani apa? Tabur. Amin saudara. Harus berani nabur. Kalau petani sayang ini bibit mau ditabur sayang buat makan aja. Kira-kira dia bisa panen enggak? Enggak bisa panen saudara. Kenapa? Bibitnya yang harus ditabur dia sayang. Bisa jadi dia simpan terus. Bisa jadi dia giling untuk dimakan dan sebagainya. Iya kan? Enggak bisa panen. Gimana mau bisa panen 30, 60, 100 kali lipat? Dia nabur aja enggak mau. Haleluya saudara. Kita belajar dari Paulus. Ya saudara, dia mau. Saudara, dia mau menabur. Saudara dan saya juga harus mau menabur. Ketika orang salami saya, puji Tuhan diberkati untuk jadi berkat. Enggak, saya bilang. Jadi, saya mau memberkati dulu. Karena firman Tuhan katakan apa? Berilah dan kamu akan
diberi. Lukas 6 ayat 38. Ya, Lukas 6 ayat 38 berkata begini saudara. Berilah dan kamu akan diberi suatu apa? Takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Saudara, kita harus berani memberi. Ya. Kalau saya pernah bincang-bincang dengan teman itu kan sebelah rumah itu tetangga itu suka mancing. Dia suka mancing ke laut saudara. Kalau dia mancing saya tanya, umpanmu apa? Oh dia mulai cerita. Ya kan? Kalau mau ikan dapat ikan besar, umpannya juga harus besar. Gitu kan saudara kan? Kita mau mancing ke laut, umpannya cacing. Kira-kira gimana saudara? Ikan yang di laut ngelihat ketawa saudara. Ya dikasih cacing gitu kan. Saudaraku, iya kan? Ketawa saudara. Nggak akan dilirik. Iya kan? Kalau saudara mau diberkati lebih, saudara harus juga berani memberi dengan lebih. Amin saudara. Berani melakukan itu. Ya, ini firman Tuhan loh, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang dan tumpah keluar. Itu semua akan dicurahkan dalam hidup kita. Tuhan tidak mau berhutang atas kita saudara. Ya, Tuhan tidak mau berhutang, tapi Tuhan akan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau beri. Amin saudara. Saudara mau diberkati oleh Tuhan. Ya. Karena Paulus katakan begini di dalam Filipi 4 ayat 17. Ya. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Lihat saudara. Melainkan apa? Buahnya yang makin apa? Memperbesar keuntungan siapa? Keuntunganmu. Si pemberi itu. Paulus tidak mengutamakan dia diberi, enggak. Tapi yang Paulus mulai pikirkan dan Paulus yakin bahwa ketika engkau memberi makin memperbesar keuntunganmu. Amin saudara. Bukan main mengurangi keuntunganmu enggak, tapi memperbesar keuntunganmu. Itu yang Rasul Paulus katakan saudara. Itu yang firman Tuhan tuliskan. Betul kan? Bukan pemberian. Ya kan? Sekali lagi. Tapi buahnya. Yaitu memperbesar keuntunganmu. Oh dahsyat loh saudara. Rasul Paulus hebat saudara. Ya kan? Kita ikuti teladan Rasul Paulus. Dan kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Ya saudara. Ayo kita mulai saat ini mau meneladani Paulus. Yang pertama tadi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Apa adanya gitu loh saudara ya. Jangan ada apanya, apa adanya aja saudaraku. Ya. Yang kedua kita harus berani bergantung sepenuh kepada Tuhan Yesus. Karena dia pasti memberi yang terbaik buat kita. Dia tidak akan memberikan pencobaan lebih dari kekuatan kita. Bergantung aja maka Tuhan akan buka jalan. Ya. Yang ketiga saudara, mari kita mau memberi untuk apa? Buah itu semakin melimpah dalam hidup kita. Seperti petani tadi ya, kita mau menabur. Supaya apa? Tuaian jadi banyak. Gitu saudara ya, menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Ya saudara ya. Jadi 3 hal ini kita pakai dalam hidup kita. Saya lakukan 3 hal ini saudara. Ketika saya berkekurangan saya tidak pernah mau mengeluh kepada Tuhan. Sampai ketika saya diwawancara, Pak saya kan RT saudaraku ya. Pak RT seminggu makan ayam berapa kali? Saya enggak bisa ngomong saudara. 2-3 kali ya Pak ya? Ya udah tulis aja saya bilang. Dalam hati saya, puji Tuhan seminggu sekali saya makan daging. 2-3 kali Pak ya. Iya tulis aja saya bilang gitu saudara ya kan. Bersyukur dengan kepada Tuhan amin.
Saya tiap hari makannya ayam 1 ekor. Maksudnya apa? Telur ayam saudara kan, telur ayam kan ayam 1 ekor saudaraku ya kan. Kita makan telur ayam aja udah ayam 1 ekor itu saudara ya. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara. Enggak perlu kita bersungut-sungut, mengucap syukur. Ada saatnya Tuhan akan memberkati kita. Haleluya, bergantung kepada Tuhan. Jangan takut, respon yang benar kepada Tuhan. Dia buka jalan buat kita. Ya, mari menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk Tuhan. Beri yang terbaik. Tuhan akan memberi lebih yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk.